Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berbicara tentang mendirikan bait Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dikatakan, "Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan." Pada pasal 6 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul mengenai Salomo mendirikan bait suci. Berbicara tentang bait suci sangat erat kaitannya dengan tempat atau bangunan untuk mengadakan sebuah pertemuan maupun kebaktian atau persekutuan dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, bait suci melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan Allah atas umatnya, seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka." Tujuan dibangunnya bait suci oleh Salomo pada masa pemerintahnya adalah untuk memenuhi keinginan dari ayahnya yaitu Daud. Sebab pada waktu pemerintahan Daud, pembangunan rumah Tuhan tidak dapat didirikan oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala arah. Seperti yang dikatakan Alkitab Perjanjian Lama dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 berkata, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya." Inilah ungkapan yang disampaikan Salomo tentang rumah Tuhan yang tidak dapat dibangun pada masa pemerintahan Daud ayahnya. Oleh karena itulah, Tuhan sudah menetapkan kepada Salomo untuk mendirikan rumah bagi Tuhan setelah menggantikan ayahnya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 6, "Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku." Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan Salomo untuk meneruskan dan menggantikan kedudukan ayahnya. Hasilnya adalah semua terlaksana atas rencana Tuhan. Segala keperluan atau kebutuhan dalam pembangunan rumah Tuhan sudah tersedia dan terencana dalam konsep pikiran Salomo. Sebab Salomo diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Kemudian ada satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum Salomo menyelesaikan rumah Tuhan, dan juga berlaku untuk kita sebagai pegangan hidup, seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11-13. "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu, yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel." Jadi marilah kita selalu hidup menurut ketetapan, mengikuti peraturan dan perintah Tuhan senantiasa. Maka semua yang kita kerjakan akan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.